Jadi masih ada Ya, ini adalah gambaran terkini langsung dari Rumah Sakit Tengku Cikditiro di Sigi Aceh, dan Anda menyaksikan Breaking News Metro TV. Saat ini Presiden Jokowi sedang berada di Aceh untuk meninjau langsung dan juga memastikan pendistribusian logistik dan juga bantuan bagi korban gempa bumi Aceh berkekuatan 6,5 skala Richter. Saat ini tadi rekan kami Zaki Arfan melaporkan langsung dari Rumah Sakit Tengku Cikditiro Sigi Aceh. Presiden Jokowi baru saja meninjau ruang ICU, di mana di situ Presiden memberikan santunan terutama bagi 138 pasien luka berat yang mendapatkan santunan masing-masing senilai 5 juta rupiah. Dan saat ini terlihat di layar kaca Anda pemirsa, Presiden Jokowi sedang mengunjungi pasien yang berada di ruang bedah Seroja. Seperti diketahui bahwa sebagian besar korban dari gempa bumi di Aceh kemarin menderita patah tulang sehingga harus melalui serangkaian proses operasi bedah. Di sini Presiden Jokowi langsung berinteraksi bersama para korban untuk mengetahui bagaimana dan apa saja keluhan yang dirasakan oleh korban dari gempa bumi itu. Sementara itu, dari data yang kami dapatkan yang dirilis oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana, tadi diungkapkan oleh Kepala BNPB bahwa hingga hari ini total ada lebih dari 11.000 pengungsi dan juga lebih dari 2.500 personel masih terjun ke lapangan untuk melakukan pencarian korban. Dan kunjungan Presiden ini, Presiden lebih tepatnya tiba Kamis petang di Banda Aceh, di mana Presiden Jokowi didampingi oleh Kepala Staf Kepresidenan Teten Mas Duki. Dan juga setibanya di Banda Aceh, Presiden langsung memimpin rapat koordinasi penanganan bencana. Nah, rapat ini dihadiri oleh Menteri Kesehatan Nila Muluk, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono, Sekretaris Kabinet Pramono Anung yang juga kita lihat mendampingi Presiden Jokowi saat ini. Kemudian ada Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Kepala Staf Kepresidenan Teten Mas Duki, dan juga PLT Gubernur Aceh Sudarmo. Di dalam rapat koordinasi tersebut, Presiden Jokowi memastikan bahwa semua penanganan penyaluran bantuan sudah terdistribusi secara merata. Karena seperti diketahui ada 3 kabupaten yang paling parah terdampak gempa kemarin, yakni Pidi Jaya dan juga Biren. Di 3 kawasan tersebut saat ini juga masih dilakukan proses evakuasi korban. Sementara itu data terakhir ada 102 warga yang menjadi korban meninggal gempa bumi. Sementara itu 1 orang masih dilaporkan hilang dan 136 luka berat, 616 menderita luka ringan, sementara lebih dari 10.000 orang mengungsi. Dari data Kementerian Sosial ini didapatkan bahwa ada lebih dari 7.500 pengungsi, mayoritas adalah perempuan dan anak-anak. Presiden Jokowi saat ini tengah berinteraksi langsung dengan pasien dan juga dengan tim dokter yang menangani pasien yang sebagian besar mengalami patah tulang. Dokter spesialis juga didatangkan dari berbagai daerah untuk menangani korban cedera tulang yang menjadi keluhan terbanyak dari korban gempa bumi ini. Dan menurut Direktur Rumah Sakit Umum Tengku Cikditiro Muhammad Riza Faisal, ada ratusan korban gempa yang sebelumnya ditangani di tenda, kini telah dialihkan ke teras dan juga koridor ruang rawat inap. Sementara itu untuk menangani korban yang patah tulang, Kementerian Kesehatan mendatangkan ada puluhan dokter spesialis bedah tulang, tidak hanya dari Aceh tapi juga dari Medan, Riau, Jakarta, dan Makassar.
sejauh ini Kementerian Sosial telah menurunkan atau menyalurkan 2 miliar rupiah bantuan berupa makanan, minuman, dan obat-obatan. Dan tadi Presiden Jokowi juga di ruang perawatan dan juga ruang bedah langsung berinteraksi. Tidak hanya korban yang mengalami patah tulang, tapi juga anak-anak yang juga cukup banyak yang menjadi korban dari gempa bumi berkekuatan 6,5 skala Richter, di mana dari data terakhir ada lebih dari 102 warga tewas. Sementara itu, dalam rapat koordinasi penanganan bencana, pemirsa, ini dipastikan bahwa Presiden ingin memastikan bahwa penanganan penyaluran bantuan ini terdistribusi merata dan juga evakuasi korban ini harus dipastikan, dan juga perbaikan infrastruktur pendukung dipastikan berjalan sesuai rencana. Kita akan langsung bergabung bersama rekan Zaki Arfan yang memantau langsung dari Rumah Sakit Tekuci di Tiro di Sigli, Aceh. Baik, kita Zaki ya. Ya, saya saat ini Iqbal berada di ruangan ya. Ini Presiden Jokowi Dodo berada di depan saya, sedang memantau ruangan lain dari ruang inap khusus bedah. Kita akan lihat saat ini Presiden meninjau langsung. Ya, ini dokter menunjukkan bagaimana ada seorang anak yang juga mengalami patah tulang di bagian kaki akibat tertimpa reruntuhan. Ada 8 pasien yang berada di ruangan ini. Ini ruangan yang berbeda dengan ruangan sebelumnya, tetapi sama-sama di kamar rawat inap dari Rumah Sakit Umum Daerah Tengku di Tiro ini sendiri. Untuk bapak ini adalah korban yang mengalami patah tulang di bagian lengan atau tangannya. Kita lihat Presiden Joko Widodo juga di sini didampingi oleh Menteri Kesehatan Nila Muluk. Ini korban memang ini seperti biasa kedatangan Presiden Joko Widodo ini selalu dimintai swafoto atau foto selfie. Ini ayahnya ternyata mengajak juga foto, meminta Presiden Joko Widodo untuk berfoto bersama anaknya juga. Presiden Joko Widodo masih berbincang, kemudian juga berinteraksi dengan satu persatu pasien yang ada di sini, menanyakan apa dan bagaimana kejadian dan apa yang
Bagaimana perkembangan dengan luka yang dialami oleh pasien? Baik, ini memang kami tidak bisa mengambil gambar sampai Pak Presiden Jokowi selesai, dikarenakan memang dari pengamanan Presiden yang mengharuskan kami harus keluar dari ruangan. Kita akan menunggu di depan dari ruang rawat inap bedah ini sendiri setelah nanti Presiden Joko Widodo selesai mengunjungi para korban luka dengan kebanyakan mereka adalah luka patah tulang. Zakia? Ya. Zakia, Anda berada dekat sekali gitu. Tadi sempat berada di dalam ruang bedah pada saat Presiden Jokowi berinteraksi dengan warga yang menjadi korban. Apa yang ditanyakan oleh Presiden Jokowi? Ya, kebanyakan memang Jokowi menanyakan bagaimana kondisi mereka saat ini, apakah sudah lebih membaik, kemudian juga bagaimana dengan kerusakan ataupun juga bagaimana dengan kemarin ketika peristiwa itu terjadi, bagaimana mereka mengalaminya. Kebanyakan memang pertanyaan itu, dan juga pertanyaan yang banyak diajukan adalah bagaimana saat ini kondisi, apakah sudah membaik, di mana letak kebanyakan ini kan sebenarnya adalah pasien patah tulang. Jadi Presiden menanyakan, dan juga tadi kepada dokter yang mendampinginya juga menjelaskan secara detail di mana katakanlah sebenarnya salah satu pasien yang mengalami luka ataupun juga patah tulang di bagian kaki. Kemudian dokter menjelaskan secara spesifik bagaimana atau di mana patah itu, dan juga bagaimana perkembangan dari pengobatan ataupun juga operasi yang sudah dilakukan. Tadi juga sesekali Presiden saya tidak dapat mendengar dengan jelas, tetapi sesekali mengajak bercanda dan juga berinteraksi. Ini kita lihat Presiden Joko Widodo sudah meninggalkan. Sayangnya tadi dikatakan bahwa Presiden Joko Widodo tidak akan menggelar konferensi pers karena memang jadwal yang sangat padat hari ini akan mengunjungi beberapa tempat, tidak hanya di Rumah Sakit Umum Tengku Cikitiro ini saja di Kabupaten Pidi. Setelah ini Presiden Joko Widodo akan langsung melanjutkan perjalanannya ke Kabupaten Pidijaya, di mana nanti di Kabupaten Pidijaya Presiden Joko Widodo juga akan mengunjungi beberapa tempat. Salah satunya adalah Masjid At-Takaruf. Masjid At-Takaruf adalah salah satu masjid yang berada di Kabupaten Pidijaya yang mengalami dampak juga salah satu yang terdampak cukup parah akibat gempa yang terjadi di Aceh kemarin ini. Dan selain Masjid At-Takaruf, juga Presiden akan mengunjungi posko Bandar Baru. Ini juga salah satu posko pengungsian yang berada di Kabupaten Pidijaya. Kita akan saksikan juga bersama-sama Presiden Joko Widodo saat ini sudah mulai meninggalkan Rumah Sakit Tengku Cikitiro. Perjalanan dari Kabupaten Pidi menuju Kabupaten Pidijaya akan ditempuh melalui jalur darat. Kita akan lihat, tadi sebenarnya sempat ada informasi bahwa Presiden akan menggelar konferensi pers, tetapi baik.
Tadi juga sempat dikatakan bahwa akan langsung berangkat. Saya akan memantau dulu pemirsa ini. Saya tidak dapat melihat dengan jelas karena banyak kerumunan di depan saya saat ini. Saya akan melihat ada apa di depan sana. Oh, baik, dari pantauan kami memang Presiden Jokowi rupanya sedang beramah-tamah dengan para keluarga ataupun juga warga yang berada di Rumah Sakit Umum Tengku Cikditiro ini. Banyak yang mengajak bersalaman, kemudian juga foto bersama. Kalau dipaksain melorot celana gua. Mendingan bukan tidak apa dah. Baik, kami masih ya, Zakia, tadi malam pada saat Presiden Jokowi tiba di Aceh, ya lebih tepatnya menggunakan helikopter begitu dari Jakarta, Presiden memimpin rapat koordinasi penanganan bencana. Poin-poin apa saja yang dibahas dalam rapat koordinasi tersebut, Zakia? Ini ada semuanya udah maksimal, udah mantap. Ya, saat ini Baik, saya sedang mengamati karena memang ini banyak kerumunan karena sedianya Presiden Joko Widodo akan meninggalkan rumah sakit Sigli ini dan kemudian menuju ke Kabupaten Pidijaya, tetapi memang tentunya selalu kedatangan Presiden Joko Widodo kemanapun dan dimanapun dan dalam suasana apapun ini selalu mengundang perhatian warga, di mana warga ingin berinteraksi, kemudian juga ingin bersalaman langsung, berfoto bersama. Ini yang sedang terjadi saat ini. Kalau kita lihat tidak hanya bahkan keluarga atau warga yang saat ini berada di rumah sakit, tetapi juga para suster maupun juga dokter. Informasi juga Iqbal, tadi saya sempat mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo akan menuju dari Kabupaten Pidi menuju Pidijaya. Ini perjalanan darat akan ditempuh kurang lebih selama 1 jam. Ini dengan catatan jika jalan normal, tetapi perjalanan menuju Kabupaten Pidijaya dengan iring-iringan nanti mungkin juga apakah bisa lebih cepat, tetapi waktu tempuhnya adalah kurang lebih 1 jam dari Kabupaten Pidi menuju Kabupaten Pidijaya. Ya, sayangnya memang kita tidak dapat mendapatkan pernyataan dari Presiden Joko Widodo karena memang waktunya yang begitu atau jadwal dari Presiden Joko Widodo yang begitu padat. Hari ini harus mengunjungi beberapa wilayah dan direncanakan nanti siang setelah salat Jumat Presiden akan kembali ke Banda Aceh dan kemudian kembali terbang ke Jakarta. Iqbal. Zakia, tadi saya melihat ada pasien anak-anak begitu di ruang bedah. Apakah ada perhatian khusus dari Presiden Jokowi terutama kepada pasien anak-anak ini? Untuk perhatian khusus saya belum mendapatkan informasinya, tetapi memang pasien-pasien dengan luka berat ini menjadi perhatian khusus untuk Presiden Joko Widodo karena banyak sekali pasien luka berat di sini yang tadi saya juga katakan bahwa mengalami luka, kebanyakan mereka adalah patah tulang begitu. Ini menjadi perhatian khusus Presiden Joko Widodo. Karena itu Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Cikditiro di Sigli ini menjadi salah satu rumah sakit yang atau menjadi satu-satunya rumah sakit yang dikunjungi Presiden karena disinilah banyak rujukan dari korban yang mengalami luka berat ataupun juga patah tulang yang dirawat maupun untuk menjalani operasi
di rumah sakit ini. Ada sekitar 200 lebih korban yang dirujuk ke rumah sakit Tengku Cikitiro ini untuk menjalani perawatan, dan kebanyakan dari mereka adalah korban luka berat. Dan korban luka berat ini tadi kalau Anda juga perhatikan anak kecil, kemudian juga orang dewasa, tidak laki-laki, perempuan, ini banyak sekali yang menjadi korban. Iqbal. Baik, Zakia melaporkan langsung dari Rumah Sakit Tengku Cikitiro, Sigli, Aceh. Kami tunggu terus informasi dari Anda. Terima kasih rekan Zakia Arfad. Dan pemirsa, Presiden Jokowi saat ini tengah menuju ke usai kunjungannya di Rumah Sakit Tengku Cikitiro, rencananya akan menuju ke Kabupaten Pidijaya untuk meninjau langsung bagaimana penanganan bencana, karena ini adalah yang juga menjadi fokus dari rapat koordinasi yang sudah dilakukan bersama Menteri-Menteri Kabinet dan juga pihak-pihak terkait termasuk Panglima TNI dan Kapolri, bahwa ada 3 fokus utama, yakni memastikan penanganan penyaluran bantuan agar terdistribusi merata, kemudian evakuasi korban, dan juga perbaikan infrastruktur pendukung. Tadi dikatakan oleh rekan Zaki Arfan, perjalanan dari Kabupaten Pidi menuju Pidijaya nanti akan ditempuh lebih kurang dalam waktu 1 jam, dan setibanya di Kabupaten Pidijaya nanti Presiden akan menjenguk korban di rumah sakit setempat yang paling parah terdampak oleh gempa bumi. Kemudian juga akan mengunjungi Masjid Atta Darut di Kecamatan Tringgading, Pidijaya, dan nantinya akan mengunjungi lokasi penampungan korban di Merak 2, Aceh, Medan. Kami akan terus informasikan kepada Anda seputar penanganan korban gempa ini dalam program-program kami selanjutnya. Untuk sementara demikian, Breaking News Metro TV, saya Iqbal Himawan undur pamit. Sesaat lagi Anda dapat menyaksikan Metro Kini. Sampai jumpa. Air hujan yang masuk ke celah-celah terkecil rumah Anda dapat mengakibatkan kebocoran yang berbahaya. Kebocoran yang merusak. Kebocoran yang membuat bencana. Gunakan No Drop. Cat lapis anti bocor yang kuat, elastis, dan tahan lama. No Drop, no bocor-bocor. No Drop. Dari tangan mereka terlahir karya seni penuh keindahan yang syarat akan kearifan lokal. Dari tangan mereka terwujud beraneka produk berkualitas. Keterampilan, keuletan, dan kegigihan mereka membawa Sidoarjo menuju masa depan yang semakin bersinar. Sidoarjo, Kota UKM, Indonesia. Ini baru keren, Aspal I5C. Kayak aku, bisa BBM-an, bentar-bentar main. Koneksinya 4G, cepet kayak jet. Harganya cuma 900 ribuan. Keren habis. Ini Aspal I5C, smartphone 4G 5 inch yang beneran pinter. Saya suka yang ini. Jadi kan beli sepeda baru? Jangan sekarang ya. Ya. Sudah, sepeda dan semuanya ayah yang bayar ya. Hidup sejahtera di usia senja. Icon dibangun di atas lahan seluas 1,3 hektar, memiliki 5 tower, yaitu 4 tower apartemen, serta 1 tower hotel dan komersial. Saat ini Tower Ametis dan Krisan sedang dalam progres pembangunan dan direncanakan akan serah terima di awal tahun 2017. Secara keseluruhan, proyek ini akan rampung di tahun 2019. Bintaro Icon terletak di kawasan strategis dan sangat dekat dengan pusat bisnis, hiburan, pendidikan, kesehatan, maupun pusat perbelanjaan. Bintaro Icon memiliki beberapa tipe unit, mulai dari studio, 2 bedroom, 3 bedroom, penthouse, serta mansion house. Segera dapatkan unit-unit hunian dengan harga dan hadiah yang sangat spesial dan menarik saat ini juga. Bintaro Icon, perfect living in harmony. Jelajahi kelezatan Nusantara. Bila perlu, minum Hemaviton Cardio. Suplemen kaya fitosterol, langsung bantu cegah kolesterol masuk tubuh. Hemaviton Cardio, bantu cegah dan turunkan kolesterol.
Untuk perak, siapa mau masih kusam. Kan ada Dana. Nanti rumah ibu Dana bikin cantik. Benar, Dana Print mempercantik rumah Anda. Dana Print, cat kelas atas dengan harga pandang. Dana, catnya cantik. Rp25 bisa dapat apa ya? Mas bercanda ya? Hah? Bisa dapat apa dengan Rp25? Security! Rp25 bisa dapat apa ya? Kamu bisa dapat ini. Intel XP saya bisa memberikan 3 fitur. Volume besar, sistem isi ulang yang bebas tumpah, dan hasil cetak yang menakjubkan. Kamera Evo? Iya, tapi cuma cetakannya aja. Temukan kembali mulai dari Rp25. Pendidikan adalah wahana untuk menggapai mimpi dan mengubah masa depan dan lebih baik. Hari ini nggak ada alasan buat nggak kuliah. Kita bisa kuliah tanpa mengorbankan kegiatan